Oke, halo rekan-rekan trader dan investor di seluruh Indonesia dan manapun kalian berada. Jumpa lagi dengan kita pada kesempatan kali ini. Di video kali ini, pada video kali ini akan coba untuk bahas mengenai review dari IHSG pada perdagangan tanggal berapa? Seperti bahasa lupa. Dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 22 Juli. Nah, ada beberapa sentimen yang cukup menarik menurut saya. Kita langsung aja lanjut ke videonya. Teman-teman, di sini saya udah ada nih beberapa data-data mengenai perkembangan market update di hari Jumat kemarin, teman-teman. Nah, di mana di sini di hari Jumat kemarin IHSG berhasil ditutup dengan penguatan 0,33% ke level 6.886 dan total nilai transaksi sebesar 10,9 triliun dengan foreign sale yang masih cukup tinggi 380 miliar. Nah, adapun beberapa saham-saham yang itu banyak diakumulasi oleh asing adalah saham BP, PTBA, Antam, dan Pegas. Dan saham-saham yang paling sering dijual oleh asing kemarin adalah saham Inco, BBNI, BPRI, dan MDKA. Nah, gitu. Dari segi indeks sih sebenarnya masih cukup aman. IHSG kemarin mengalami rebound ya, teman-teman. Kita coba cek dari segi teknikalnya gimana. Nah, oke. Di sini teman-teman, IHSG pertepatan menyentuh resisten klasiknya di level 6.870 dan sekarang masih terkonsolidasi, bisa saya bilang seperti itu. Dan menurut saya sih IHSG masih ada potensi untuk dia mengalami penurunan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat di sini IHSG masih trennya itu masih cenderung turun, teman-teman. Walaupun dalam jangka pendeknya dia masih bergerak naik, namun kalau misalkan kita tarik menggunakan garis trendline ini sangat krusial banget IHSG. Belum, ya bisa dikatakan belum breakout ya kalau masih seperti ini, dan bisa untuk berpotensi untuk turun kembali, mengingat ya sentimennya sebenarnya masih kurang ya untuk IHSG bisa untuk kembali bergerak naik. Nah, apalagi di sini teman-teman bisa diperhatikan ada gap yang cukup besar di sini dari level 6.740 sampai kurang lebih di level 6.778. Ada gap yang cukup besar di sini yang cepat atau lambat pasti akan tertutup, dan mengingat kondisi ekonomi yang masih belum stabil, kemungkinan besar IHSG akan kembali bergerak ke bawah dan bentuk lower low itu masih cukup besar. Nah, oke gitu. Nah, kemarin tuh ada beberapa sentimen yang cukup menarik, teman-teman. Di antaranya adalah kemarin ekspor CPO yang kembali dibuka sehingga harga CPO itu kembali bergerak naik. Biaya ekspor untuk CPO dan produk olahannya itu 0% atau 0 rupiah sampai bulan Agustus nanti. Jadi ya itulah yang mengakibatkan saham-saham CPO kemarin kalau misalkan teman-teman perhatikan itu mengalami kenaikan. Nah, terus sentimen yang kedua yang paling saya perhatikan adalah BI rate, teman-teman. Nah, BI rate kemarin itu Bank Indonesia untuk menetapkan BI rate masih berada di 3,5% aja dan menolak untuk menaikkan tingkat suku bunganya, mengikuti negara-negara yang berada di Asia Tenggara, Asia, dan juga di Eropa. Kira-kira seperti ini, teman-teman, analisis dari saya kenapa kok Bank Indonesia kemarin menahan tingkat suku bunganya. Itu yang pertama, Bank Indonesia itu melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia PDB itu paling banyak disumbangkan oleh sektor konsumen atau sektor rumah tangga, konsumsi rumah tangga, teman-teman. Nah, ketika inflasi terjadi itu adalah salah satu tanda teman-teman. Ketika inflasi itu terjadi itu adalah salah satu tanda konsumsi dari sektor rumah tangga konsumen itu meningkat. Ya, bisa dilihat ya, ketika demand-nya meningkat otomatis menimbulkan kenaikan harga. Nah, namun teman-teman yang harus dicermati adalah apa sih yang menyebabkan kenaikan harga, apakah dari segi demand ataukah dari segi cost push. Nah, kalau misalkan saya lihat sih ternyata lebih kecenderungannya itu berada di cost push ya, walaupun sebenarnya dari demand juga ada karena pemulihan ekonomi dari pandemi, tapi dari cost push itu adalah dari segi minyak, bahan bakar minyak, teman-teman. Nah, kembali lagi ke APBN, apabila nanti APBN itu masih mencukupi untuk mensubsidi BBM kita, ya inflasi masih akan terkendali. Namun kalau misalkan nanti APBN kita tidak mampu untuk mensubsidi minyak atau BBM, ya pasti inflasi bakal lari ke di atas 5%-an kalau saya pikir seperti itu. Nah, Bank Indonesia itu berharap
Bukti ketika kuartal kedua atau di semester yang pertama, PDB di Indonesia itu kembali untuk tumbuh positif dan berada di luar ekspektasi, di atas ekspektasi ya teman-teman. Jadi ya kalau menurut saya sih ada benarnya juga, namun ini menurut saya juga gambling. Kenapa? Ya karena ketika kita menolak untuk menaikkan suku bunganya, sedangkan negara-negara yang notabene perekonomian itu lebih stabil dan lebih maju daripada Indonesia, katakanlah seperti Amerika, Inggris, menaikkan dengan suku bunganya, ya otomatis imbal hasil yang ditawarkan itu lebih menarik di Amerika Serikat dan Inggris teman-teman. Kenapa? Karena dari segi risikonya negara-negara tersebut lebih minim risiko. Nah akibatnya ya nanti banyak akan terjadi capital outflow dari Indonesia atau aliran modal keluar dari Indonesia. Ini teman-teman, kemarin saya udah ambil beberapa data dari RTI. Secara year to date memang asing masih net buy ya di Indonesia itu sebesar 47,51 triliun. Nah, namun yang perlu kita cermati adalah selama 1 bulan terakhir itu asing udah keluar sebesar 7,51 triliun. Nah, ini menjadi salah satu tanda takutnya nanti ya di bulan Agustus, di bulan September total outflow-nya jadi lebih besar. Nah gitu sih, masih cenderung gambling. Tanpa berlama-lama kita langsung aja untuk bahas saham-saham yang akan kita review hari ini. Yang pertama itu ada saham BBCA. Oke, saham BBCA pada penutupan hari Jumat kemarin ditutup dengan pelemahan teman-teman, melemah 1,01% ke level 7.325, melemah sebesar 75 poin dengan total value transaksi mencapai 286 miliar. Dan dari segi transaksi hariannya sih dia cenderung turun ya teman-teman. Dari transaksi hariannya cenderung sepi, dan kalau misalkan kita lihat dari segi trade booknya itu transaksi banyak dan di harga 7.325. Terus dari segi foreign flow untuk saham BBCA ini dia cenderung mengalami capital outflow ya teman-teman. Walaupun kemarin di bulan Juni itu ada inflow yang cukup gede, namun di bulan Juli ini cenderung untuk capital outflow. Ini terjadi banyak penjualan asing di tanggal 28 Juni, tanggal 4 Juli, tanggal 7 Juli dan tanggal tanggal 13 Juli. Jadi masih cukup keluar ya teman-teman, masih net sell untuk asing di saham BBCA. Nah, sedangkan dari segi broker summary-nya di sini teman-teman, untuk saham BBCA dia masih cenderung mengalami distribusi juga, di mana net sell yang pertama itu mengungguli net buy yang pertama. Dan kalau misalkan kita totalkan teman-teman, di sini antara net buy 123 dengan net sell 123 masih banyakkan net sell-nya. Jadi ini masih net sell. Oke, di sini dari segi teknikal saham BBCA ada indikasi buat dia kembali bergerak turun teman-teman. Setelah 3 hari berturut-turut dia bergerak naik, namun pada hari Kamis kemarin terdapat ya bisa dibilang candlestick yang cukup mengkhawatirkan, di mana dia udah sempat menyentuh di level berapa nih? Sempat menyentuh di level 7.250 dan juga di hari Jumatnya juga ditutup dengan koreksi. Jadi menurut saya dari segi teknikal untuk saham BBCA ini masih ada potensi untuk dia kembali untuk breakdown. Misalkan kita lihat juga sebenarnya saham BBCA ini masih ada support kuatnya di level 7.275 dan resisten kuatnya berada di level ya kurang lebih berada di level 7.650. Nah, pergerakannya untuk saham BBCA ini masih kuat ya, berada di area EMA5-nya. Nah, ini masih terjaga banget di area EMA5-nya. Dan kalau misalkan nanti dia breakdown dari EMA5 ya, apalagi kalau misalkan nanti dia breakdown dari level 7.175, ya dia masih akan terus melanjutkan penurunannya, akan membentuk lower low yang baru. Nah, untuk support yang terkuat selanjutnya adalah ya berarti di level 7.000 dan di level kurang lebih 6.750. Itu untuk saham BBCA masih, kalau menurut saya sih saham-saham perbankan untuk di bulan Juni, Juli, Agustus sampai September itu lebih baik kita hindari terlebih dahulu teman-teman. Kalaupun ada kenaikan ya ini manfaatkan untuk keluar ya teman-teman, hanya untuk trading jangka pendek aja. Saham selanjutnya yang akan kita bahas adalah saham Harum teman-teman. Nah, di sini Harum pada penutupan hari Jumat kemarin
ditutup dengan penguatan 1625, menguat sebesar 5,17% dengan total nilai transaksi sebesar 199 miliar dan asing mencatatkan net sale 19,8 miliar. Dari segi transaksi hariannya untuk saham Harum ini berada di atas rata-rata transaksi harian, dan kalau misalkan kita lihat dari segi trade booknya untuk saham Harum, dia rata-rata ditransaksikan berada di atas level 1610 sampai di atas level 1620. Jadi masih cukup oke. Dan dari segi broker summary, teman-teman, di sini menurut saya untuk saham Harum masih ada kecenderungan untuk ya masih samalah antara net buy 1, net buy 2, net buy 3 dengan net sell 1, 2 dan 3 masih cukup seimbang. Jadi masih nggak distribusi, masih netral teman-teman untuk saham Harum. Sedangkan dari segi teknikal teman-teman, untuk saham Harum ini cukup menarik teman-teman. Kalau misalkan saya perhatikan, untuk saham Harum ini mengalami technical rebound dan ada sebuah pola di sini, yaitu pola double bottom ya teman-teman. Bottom yang pertama berada di tanggal 4 Juli, bottom yang kedua berada di tanggal 18 Juli, dan di sini ada divergen antara indikator stokastik 1413-nya. Sebenarnya untuk saham Harum, Inco, ADMR ini kemarin saya udah bahas teman-teman di video kita di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, dan saham Harum ini masih ada potensi kenaikan sebenarnya. Nah gitu, jadi untuk potensi kenaikan untuk saham Harum ini dia masih berada di level 1800, menguji level gap di tanggal 17 Juni teman-teman. Nah untuk supportnya saham Harum ini berada di level 1580. Nah gitu teman-teman, untuk saham Harum masih ada potensial upside yang cukup menarik. Kalau misalkan teman-teman sabar, bisa aja tunggu sampai level 1810. Saham yang ketiga yang akan kita bahas adalah saham BP. Nah BP itu kemarin hari Jumat ditutup dengan penguatan ke level 144, menguat sebesar 21,5% dengan total transaksinya itu 447 miliar teman-teman. Sedangkan di hari Jumat kemarin total transaksi hariannya itu berada di atas rata-rata volume hariannya. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi foreign-nya untuk saham BP ini cenderung untuk net buy ya teman-teman. Dan dari segi trade book-nya saham BP ini paling banyak ditransaksikan berada di level 184 sampai level 153. Jadi masih cukup bagus banget saham BP, masih ada potensial upside kalau menurut saya. Langsung ada kita cus ke teknikal. Untuk saham BP saya udah banyak untuk reminder di salah satu grup yang saya ikuti. Saya menjadi admin di situ teman-teman. Kalau misalkan ingin join, boleh banget untuk ikut join di grup, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dan untuk saham BP ini saya udah reminder dari tanggal 29 Juni sampai tanggal 30 Juni ini saham BP masih ada potensial upside yang cukup menarik, dan memang benar saham BP sekarang udah naik sekitar berapa persen teman-teman dari saat kita rekomendasi, udah naik sekitar 86% kurang lebihnya. Dan ini ya cukup menarik, cukup ya investasi yang cukup menarik, trade yang cukup menarik 86%. Dan sekarang dari segi teknikal gimana untuk saham BP? Sebenarnya untuk saham BP kenaikannya di sini udah mulai terbatas, mengingat di sini shadownya yang cukup panjang, di mana dia high-nya itu berada di level 1997 dan ditutupnya di level 144. Di sini ada gap sekitar ya 12 poin. Di sini BP menguji level 200 dan malah gagal, justru malah turun kembali. Dan kalau menurut saya sih untuk saham BP dia akan terkonsolidasi terlebih dahulu, akan cenderung terkoreksi ke area MA5-nya. Nah sekarang MA5-nya itu berada di level berapa nih teman-teman? Berada di level 156. Nah kalau menurut saya sih nanti akan ada potensi dia akan retrace terlebih dahulu untuk saham BP ini ya di level 170. Nah kalau misalkan nanti teman-teman ingin melakukan pembelian di saham BP, baik ketika dia terkoreksi terlebih dahulu. Jangan FOMO, jangan takut ketinggalan. Biarkan dia terkoreksi terlebih dahulu, momentum dari stokasinya turun terlebih dahulu. Lalu ketika nanti dia udah mencapai di level supportnya, baik itu level support klasik, support menggunakan MA, itu adalah level pembelian yang cukup aman. Nah kalau menurut saya sih saham BP teman-teman tunggu aja ketika terkoreksi di level 170. Dan untuk target kenaikannya untuk saham BP ini ya dia akan kembali menguji lagi di level 200 teman-teman. Nah jadi untuk sekarang sih wait and see aja dulu,
jangan FOMO dan jangan greedy teman-teman. Masih banyak kesempatan, masih banyak opportunity kita untuk cuan. Nah, salah satunya ya sabar aja, dengan bersabar, dan kita lebih banyak untuk menunggu di level supportnya gitu. Oke, saham yang keempat yang akan kita analisis hari ini adalah saham INDF. Nah, INDF ini di hari Jumat kemarin ditutup dengan pelemahan ke level 7050, melemah sebesar 1,74% dengan total transaksi 26 miliar. Dari segi foreign flow-nya untuk saham INDF masih cenderung inflow teman-teman, walaupun dari Jumat kemarin ada net sell sebesar 4 miliar, namun secara keseluruhan masih inflow yang cukup besar banget untuk saham INDF ini. Dari segi total transaksi hariannya, teman-teman, untuk saham INDF ini kalau menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena dia turun itu nggak diikuti dengan volume yang cukup signifikan, sedangkan di hari Kamis yang kemarin itu volumenya itu naik cukup signifikan. Menurut saya ini masih ada tekanan beli yang cukup besar, dan kemarin tuh hanya istirahat aja untuk para big buyer untuk saham INDF ini. Sedangkan dari segi trade booknya, saham INDF banyak ditransaksikan berada di level 7050, berarti tekanan jualnya ini cukup besar, dan untuk bayarnya ini masih wait and see dulu untuk saham INDF. Dari segi teknikal, saham INDF ini sangat krusial teman-teman, dimana di sini ada potensi untuk saham INDF untuk membentuk pola double top. Nah, di sini saya bisa gambarkan untuk top yang pertama di tanggal 29 Juni, dan untuk top yang kedua itu berada di tanggal 21 Juli. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman perhatikan di sini, kalau menurut saya untuk saham INDF ini sangat krusial, dan kalau misalkan nanti saham INDF ini turun di bawah level 7000, lebih baik teman-teman yang udah punya sahamnya untuk lepas terlebih dahulu, untuk taking profit terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak taking profit, gimana ya? Resikonya adalah saham INDF udah konfirmasi banget untuk membentuk pola double top, dan target penurunannya untuk saham INDF bisa sampai ke level 6600, itu level penurunan yang pertama, dan bahkan level terburuknya adalah sampai ke level kembali ke level 6000-an. Nah, untuk saham INDF ini sangat-sangat riskan teman-teman, lebih baik dipasang untuk trading stopnya. Dan andaikan nanti untuk saham INDF ini ketika udah turun sampai ke level 6700, 6600, ini sebenarnya masih ada potensi untuk rebound, namun opportunity itu udah mulai terbatas. Kalau menurut saya sih saham INDF ini udah mulai kehilangan momentum, sehingga ya teman-teman kalau misalkan udah profit dari bawah sini atau beli di sini tanggal 14 Juli, lebih baik untuk taking profit terlebih dahulu. Nah, untuk resistennya untuk saham INDF dia berada di level ya di sini teman-teman, resisten klasik di level 7290, dan untuk level supportnya berada di level 7000. Support yang kedua berada di level 6700 sampai 6800, dan resisten selanjutnya tadi sebelum saya sebutkan yaitu di level 7400 itu. Nah, oke, saham terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini adalah saham Unilever teman-teman. Nah, saham Unilever pada hari Jumat kemarin ditutup dengan stagnan di level 5000, tidak menguat dan tidak melemah, dengan low-nya itu berada di level 4940, dan high-nya berada di level 5000. Ini kalau misalkan kita lihat dari segi price action-nya sepertinya membentuk doji nih atau pin bar. Sedangkan dari segi total transaksi untuk saham Unilever kemarin itu berada di level 72 miliar dengan volume yang masih berada di rata-rata hariannya. Sedangkan dari segi foreign-nya untuk saham Unilever ini masih cenderung untuk akumulasi. Untuk trade book saham INDF kebanyakan transaksi terjadi di harga 5000, dan dari segi broker summary saham Unilever ini ada akumulasi teman-teman, ada dari KZP, dan yang distribusi hanya BK dan CC, hanya BK, dan yang distribusi itu BK dan CC. Kalau misalkan kita totalkan masih banyak yang beli, jadi ini masih akumulasi. Dari segi teknikal teman-teman, saham INDF ini masih cenderung bergerak konsolidasi dari trennya,
bergerak di antara 4.625 sampai berada di level 5.125. Nah, kalau menurut saya sih untuk saham IDF ini masih ada potensi untuk dia mengalami kenaikan. Ya kita lihat aja sih, kalau misalkan nanti dia berhasil untuk breakout level 5.125, dia akan ada potensi sampai ke level 5.600. Namun kalau misalkan nanti dia kembali untuk tertahan atau rejected dari area resistennya di level 5.125, lebih baik untuk teman-teman taking profit terlebih dahulu. Dan untuk supportnya saham INDF, support yang pertama kita pakai di sini teman-teman di level 4.875, dan untuk level resisten yang pertama yaitu di level 5.125. Nah, kalau misalkan dari segi jangka panjang sih sebenarnya untuk saham INDF atau untuk saham Unilever masih cukup menarik. Oke, mungkin itu aja video pada kesempatan kali ini. Semoga tadi insight dari saya membantu teman-teman untuk melakukan trading dan juga berinvestasi di pasar modal Indonesia. Apapun yang terjadi, semoga teman-teman selalu sehat selalu dan selalu diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham. Salam cuan, bye-bye.